Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi istiqomah ngaji manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qauluhu wa minha aqlu muskirin wa kulli najsin. Iki masih membahas tentang maksiat-maksiatnya perut ini apa saja. Jadi apa yang kita lakukan yang nantinya menjadikan dosa pada diri kita, terutama yang berhubungan dengan perut. Nah, ini apa saja yang melanjutkan pembahasan kemarin, wa minha lan niku tetap setengah saking pira-pira maksiate weteng. Aklu muskirin utawi mangan perkara kang mendemi, perkara sing memabukkan. Jadi memakan sesuatu perkara yang memabukkan itu tidak diperbolehkan. Karena itu termasuk maksiatnya perut. Nah, ini yang berbahaya. Jadi perkara yang memabukkan itu contohnya apa? Contohnya arak. Nah, ini yang benda cair. Nah, benda cair. Perkara yang memabukkan contohnya apa? Arak atau khamr. Terus ciu. Anggur yang sudah dibentuk minuman memabukkan dan lain-lain. Tapi ada perkara yang tidak cair tapi memabukkan, contohnya ganja. Lah, itu tanaman ganja meskipun tidak cair tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang bisa memabukkan. Nah, ini kan biasanya terjadi anak-anak muda. Ini naudzubillah. Mugi-mugi kita dijauhkan dari perkara-perkara yang memabukkan gimau. Wa kulli najisin lan saben-saben najis. Wa mustaqzarin lan perkara kang jijikake. Jadi perkara sing menjadi maksiatnya perut adalah mengonsumsi najis. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi perkara sing najis itu tidak boleh dikonsumsi. Contohnya apa? Dideh. Dideh itu darah ayam atau sapi yang nantinya dibiarkan sampai mengeras. Jadi darah itu ditaruh ke wadah misalkan, piring. Terus kalau dibiarkan nanti dia itu semakin lama semakin keras. Nah, itu nanti kalau dikonsumsi itu tidak diperbolehkan. Karena dideh itu perkara sing najis, haram hukumnya. Tidak boleh dikonsumsi. Makanya kalau mengonsumsi sesuatu, lihatlah benar-benar apakah ini termasuk perkara yang najis, haram, tidak boleh dikonsumsi, atau memang perkara ini perkara suci dan boleh dikonsumsi. Nah, ini kita harus tahu. Terus perkara sing jijikake. Nah, perkara sing jijik ini juga tidak diperbolehkan. Nah, qaluhu sing nomor 10. Nomor 10 pembahasannya adalah wa aklu malil yatimi, lan mangan bondone anak-anak yatim. Termasuk lagi perkara yang menjadi maksiat adalah memakan hartanya anak yatim secara zalim. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ada anak yatim. Nah, ini anak yatim itu yang perlu kita garis bawahi adalah anak-anak yang memang orang tuanya sudah meninggal dan kondisinya itu belum balik. Jadi belum balik. Ketika nantinya belum balik, bapaknya meninggal misalkan. Itu termasuk yatim yang mana punya harta tinggalan dari orang tua. Maka statusnya tidak boleh dimakan oleh orang yang tidak berhak. Misalkan tetangga mengambil harta anak yatim, itu enggak boleh.
Tapi kalau orang tua meninggal, posisi anak sudah balik, umur 20 tahun. Ya enggak yatim itu bukan yatim. Jadi yatim itu kalau memang dia belum balik. Kalau anak sudah balik, maka orang tua meninggal, anak tidak dihukumi yatim. Aikum. Awil auqafi utawa pira-pira wakaf ala khilafi ma ing atase nulayanine perkara syarata ingkang nyaratake sapa al waqifu wong kang wakaf. Jadi memakan harta wakaf yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang wakaf. Ini tidak diperbolehkan. Jadi orang yang wakaf itu menyaratkan gini. Terus tidak sesuai dengan yang disyaratkan tadi. Kok dia berhasil memakan harta tersebut, itu tidak diperbolehkan. Contohnya, Zaid mewakafkan sawah yang nantinya hasilnya untuk orang-orang Islam. Misalkan, ini saya Zaid mewakafkan tanah sawah ini yang nantinya hasil dari sawah ini tak berikan kepada orang-orang yang Islam. Terus ada orang yang tidak kriteria itu. Misalkan Hindu, enggak Islam, ikut makan harta wakaf hasil sawah tersebut dan kondisinya tidak sesuai dengan kriteria orang Islam, maka tidak diperbolehkan. Kalau memang memenuhi syarat itu, tidak masalah. Dia Islam, maka boleh mengambil hasil dari wakaf tersebut. Tapi kalau tidak sesuai kriteria, maka tidak diperbolehkan. Atau misalkan mewakafkan tanah yang mana tanah itu ada pohon kelapa nih. Terus diwakafkan ini tanah 1 hektar beserta pohon-pohon kelapa ini tak wakafkan hasilnya. Hasil dari tanaman ini untuk orang-orang yang di pondok pesantren misalkan. Terus ada orang yang nggak pernah mondok, mengambil harta tersebut, itu tidak diperbolehkan. Termasuk maksiatnya perut. Karena makanan tersebut nantinya masuk ke dalam perut. Dan kondisi makanan tersebut yang dimakan adalah tidak halal. Naudzubillah. Wal makhudilan perkara kang den alap. Perkara sing dialap biwajil haya'i kelawan arai izin. Sing terakhir adalah mengambil perkara yang diberikan oleh pemilik karena merasa malu. Jadi ada Umar, ini karena sudah bestie, sudah temenan lama dengan Zaid. Terus Zaid itu ternyata mengeluarkan kata-kata yang menjadikan Umar iki kalau tidak memberi 100.000 kepada Zaid, dia iki malu. Jadi dia memberikan 100.000 kepada Zaid atas dasar karena malu. Kalau tidak memberi saya nanti malu. Lah itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika memang kita memberi sesuatu kepada orang lain, niatkan benar-benar ikhlas, jangan sampai karena malu. Agar nantinya apa? Perkara yang kita berikan itu dikonsumsi oleh orang lain bisa halal, bukan karena malu. Itu perkara-perkara yang menjadikan maksiat. Perkara yang menjadikan maksiat terutama pada perut. Dan masih banyak lagi. Ya, itu cuma sebagian. Contoh lagi, memakan uang rakyat secara korupsi itu tidak diperbolehkan. Naudzubillah. Makanya jangan sampai mengonsumsi perkara-perkara sing tidak menjadi haknya.